Drag CV dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Teman-teman Drag CV, jadi hari ini Drag CV ya seperti yang kalian lihat, ini adalah rumah gua baru aja bebenah rumah karena tempat ini akan dijadiin buat naruh motor-motor yang bener-bener gua sayangin teman-teman. Nah, jadi kalau kita sayang itu kita harus all out teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang di kesempatan hari ini Mimin ngajakin buat jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar yang nggak sempet Mimin jawab. Nah, jadi dia minta tolong udah jawab sekalian karena memang ada beberapa hal penting dan udah disaring sama Mimin, ada beberapa pertanyaan penting dan ini banyak informasinya dan banyak manfaatnya juga buat teman-teman. So, let's do the go. Place like first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Ngopi dulu, teman-teman. Maaf, habis ngangkat-ngangkat. Lanjut kita ke pertanyaan pertama. Dari Zubair Ahmad, Bang, mohon info itu modif di mana? Asli bagus banget. Nah, jadi gini teman-teman, kebiasaan Ryox EV langganannya memang modifikasi di K20 Speed Shop teman-teman. Nah, di K20 Speed Shop ini, namun kita membawa konsep atau temanya ke sana. Nanti dia ngasih masukan juga dan segala macam, kita discuss, konsul lah teman-teman, sehingga timbullah ide-ide dan di-matchkan antara teman-teman dan K20-nya baru eksekusi. Jadi kita di sana itu nggak langsung direkomendasikan pakai part ini, disuruh beli ini, enggak. Tapi diajak dulu bagaimana bagusnya, apanya, enaknya dan segala macam baru nanti diimplementasinya di motornya. Jadi nggak langsung teman-teman. Kayak misalkan kalau kita ada di toko lain mungkin ya, wah hand gripnya ininya ini aja, kita langsung dikasih part-part yang bisa dibilang sedikit mahal. Nah, nanti kalau ke K20 itu paling nggak kita ditanya dulu, ini tuh karena bosen atau karena kayak gimana itu. Kalau karena bosen mungkin bisa dari repaint aja, nggak usah beli part, repaint velg aja itu udah cukup banget. Tapi kalau misalkan dia mau nambahin performa baru bisa pakai master rem dan lain-lainnya. Jadi kita modifikasinya di K20 Speed Shop walaupun kita bawa tema sendiri teman-teman. Dan ini IG dan alamatnya. Silahkan kalian tanya sendiri nanti di sana teman-teman. Karena memang setahu gue K20 itu benar-benar menyajikan ya semacam solusi gitu. Jadi kita nggak langsung diberikan hal-hal yang branded, part-part yang branded, tapi kayak semacam diedukasi juga. Kalau misalkan ganti yang kayak gitu, sayang baiknya ganti yang kayak gini. Tapi kalau memang mau yang begini ya udah gitu. Jadi tetap ada tektokannya. Jadi kita nggak asal beli atau asal kena virus teman-teman. Kurang lebih kayak gitu di pertanyaan yang pertama ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bang JSAR 44. Tinggi badan 167-an, buat harian atau touring masih nyaman nggak? Dan ini pertanyaan di konten MT15. Nah, kalau menurut gue sendiri, motor ini memang agak sedikit tegak teman-teman. Kemarin gue tinggi badan gue 170, memang agak sedikit jenjit seperti yang di test ride yang gue ceritain. Nah, tapi tenang aja, karena memang ada solusinya, yaitu kita tinggal ganti lowering kit aja. Lowering kitnya itu bisa diberi dikasih KGC motor, ini IG-nya. Nah, di situ nanti bisa disesuaikan tinggi rendahnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan lupa bagian upside down depannya juga diturunin supaya proper sama belakangnya. Nah, kalau pertanyaannya gini, Bang, kalau dipendekin kayak gitu apakah mahal? Sama sekali nggak mahal, kurang lebih sekitar 150 sampai 250 ribuan. Dan kalau kalian nanya lagi, Bang, ngaruh nggak ke shock breakernya? Nanti keras kalau misalkan dipendekin. Enggak juga teman-teman, kalian tinggal lakukan setting di shocknya maupun yang biasa itu bisa dikasih ke settingan yang paling empuk. Kalau yang bagian depannya, kalian kayak caranya Drag CV biasa, tinggal diservis aja, diganti olinya atau olinya ditakar ulang sehingga motornya bisa pas teman-teman gunakan. Jadi mau itu dipendekin, mau itu ditinggiin dan segala macam, tetap suspensinya tetap ajib teman-teman. Dan itu pertanyaan buat Abang JSAR 44. Jadi sebenarnya memang tinggi Bang, namun itu bisa di
solusikan pakai lowering kit tadi. Oke teman-teman Ryox TV, sekarang kita lanjut di pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Bang Bashar Al-Asad. Gua mah masih setuju sama yang bilang modif tapi hasilnya nggak enak. Mereka aja udah lebih senior mainan ginian daripada lu kok. WKWKWK. Secara pastinya pengalaman mereka lebih banyak lah daripada lu. WKWKWK. Ya maaf aja sih, lu itu baru di sini bos. Hahaha. Bang Bashar, yang pertama coba tonton video Ryox TV sebelum-sebelumnya, karena Ryox TV menceritakan parts modifikasi secara apa adanya. Nah contohnya waktu masalah footstep WR3, kita sampai dihubungi oleh pihak WR3 karena kita bercerita parts tersebut bikin kaki kita sakit, dan banyak dari situ juga temen-temen yang merespon di kolom komentar hal yang sama. Dan ada beberapa parts juga yang benar-benar kita ceritakan apa adanya saat modifikasi. Jadi Bang Bashar mending nonton video-video sebelumnya kalau misalkan Bang Bashar berkenan. Namun kalau Bang Bashar nggak berkenan, ya nggak apa-apa. Dan berikutnya, mereka aja udah lebih senior mainan ginian. Nah, agak sedikit bingung Bang Bashar. Dalam dunia modifikasi, yang terpenting adalah bagaimana kita memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita dan kenyamanan kita, bukan bicara senior junior. Mungkin kalau Bang Bashar itu di tempatnya Bang Bashar seperti itu, ya nggak tahu juga ya. Tapi setahu gue teman-teman senior atau junior mereka malah respect kalau ada hal-hal seperti ini. Mereka lebih membantu untuk mengkoreksi daripada mengkritik bawa-bawa senior junior. Nah ini kita nggak tahu nih yang senior kayak gimana, yang junior kayak gimana. Yang senior itu kayak gimana sih? Yang junior itu kayak gimana sih dunia pemodifan? Ya kalau misalkan Bang Bashar ini ada di kampus, ya ada senior junior, atau di TK ada senior junior ya kan, atau di SD kelas 6 boleh malah kelas 2 karena Bang Bashar senior. Nah itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau di dunia permotoran ini atau dunia modifikasi tentunya kayaknya teman-teman yang dianggap senior itu lebih memberikan saran daripada bicara gue senior nih, lu harus nurut sama gue atau apapun. Kayaknya nggak kayak gitu deh, dan nggak ada senior junioran deh. Dan untuk yang pertama tadi silahkan nonton video-video sebelumnya, karena memang di sana kita menceritakan secara real bagaimana parts modifikasi itu enak atau nggak enaknya. Oke teman-teman Ryox TV, tetap semangat, kita lanjut lagi dulu. Di sini ada Bang Fajar 01, dia komen di R25, di konten yang R25. Bang, kasih saya saran, ketika saya punya uang 30 juta, saran abang lebih memilih NMAX 2020 atau R25 second. Nah, kalau temen-temen nanyanya ke Ryox TV, tentunya Ryox TV pasti beli R25 second. Karena setahu kita, waktu itu kita melelang motor kita juga di harga 30-an. Kenapa sih kok milih R25? Tentunya secara prestis R25 lebih baik daripada NMAX 2020. Walaupun secara kenyamanan untuk harian, NMAX memang nggak ada obatnya, dia motor yang nyaman. Jadi ini adalah untuk apa dulu keperluannya teman-teman. Kalau misalkan Bang, kalau misalkan mau beli R25 sekalian buat harian aja gimana? Kan oke nggak tuh? Nah kalau itu oke banget, karena terbukti si Mimin itu pakai R25. Kadang kalau dia nggak bawa mobil, pakai R25 nya itu harian. Apalagi sekarang dia udah ketagihan, pakai harian si R25 nya daripada pakai mobilnya teman-teman. Nyaman nggak nyaman? Saya nyaman, irit, dan motornya juga enak banget teman-teman. Kalau Ryox TV sendiri sih lebih milih buat R25 second teman-teman, kalau kalian belum punya motor sport. Tapi kalau kalian udah punya motor sport, ya tentunya pakai NMAX 2020. Bang, kalau ini motor perdana Bang, hasil jual motor lama, mau beli motor lagi nih Bang, baiknya apa? Nah kalau kalian itu mau pakainya ke kampus atau sekolah, ya R25 aja, itu keren banget. Tapi kalau misalkan kalian kerja, lihat dulu kerjanya kalian bawa barang atau enggak. Kalau misalkan bawa barang-barang suka yang besar-besar dan segala macam, mending pakai NMAX. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya cuma bawa laptop di tas dan segala macam, itu seksi banget. Kalau kalian reading pakai tas, pakai jaket, Minsky banget alias Mimin in the Sky. Gitu aja sih jawabannya Bang.
Oke teman-teman, kita lanjut sambil istirahat dulu nih. Barang-barang masih banyak yang dipindahin dan ditunggu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Bang Chandra Heni. Bang, kalau motornya warna putih, peleknya bagusnya warna apa bang? Tolong dijawab bang. Nah, kalau motornya warna putih, kalau kalian mau simple, sesuaiin aja sama tema sama tema pabrikannya. Contohnya, kalau motornya warna putih dari Kawasaki, peleknya kasih hijau. Tapi kalau motornya dari Honda, kasih aja warna orange. Kalau motornya dari Yamaha, kasih biru. Nah, coba deh kalian bayangin, pasti hasilnya keren. Bang, kalau yang random-random aja, nggak ada obat lagi selain warna gold atau red candy. Nah, silahkan gitu dibayangin. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman di pertanyaan berikutnya. Bang, dari Bang Nekopoy. Bang, misal gua punya R25 new dan gua bawa ke K20 Speed Shop dan gua bilang ke orang bengkelnya K20 Speed Shop mau modifikasi kayak punyanya Mimin Ryox TV. Apakah nanti dimodifikasi dan settingannya sudah seperti di video test ride? Tentunya iya teman-teman, karena bahkan nanti bisa dibilang ada hal yang gini, pasti berbeda. Bedanya hanya bagaimana fitmentnya abang gitu. Selebihnya sih setahu gue pasti sama, masalah partsnya, settingannya dan segala macam. Namun yang ianya pasti itu disesuaikan dengan kayak abang tuh nyamannya gimana, nah riding positionnya gimana, dan fitmentnya gimana. Nah itu nanti abang yang dibedain sama motornya Mimin cuma itunya aja. Nah kalau masalah lain-lainnya, partsnya dan lain-lain pasti semuanya sama. Settingannya dan segala macam pasti disettingin sesuai dengan kebutuhannya abang. Tapi yang terutama di K20 itu pasti abang akan disajikan setting sesuai riding position abang. Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah nanti modifikasi dan settingannya sudah seperti di video test ride? Iya, kalau untuk partnya. Tapi untuk riding position dan lain-lainnya disesuaikan dengan abang. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Jang Game. Ryox TV khusus modif motor Yamaha kah? Jarang banget lihat motor Honda gitu. Maafkan abangku, abang Jang Game, maafkan kami karena memang kebetulan kami banyak punya motor Yamaha, karena Yamaha itu paling sering keluarin motor gitu. Jadi bisa dibilang kita paling agresif untuk ke Yamaha. Nah kalau misalkan untuk ke Honda, nanti kalau Honda ada yang baru juga pasti kita langsung beli dan modifikasi. Kawasaki tentunya dan lain-lain. Jadi kita semua motor bang, terutama motor yang bener-bener lagi hits, yang temen-temen lagi baru beli terus cari nih gimana nih modifikasinya, langsung kita sajiin referensi modifikasinya gitu bang Jang. Oke teman-teman Ryox TV, jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari abang Austin Ferdinand. Siapakah sebenarnya si Mimin? Nah jadi kali ini gue bongkar nih teman-teman nih. Si Mimin itu yang pertama, dia adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang pertanian teman-teman. Nah dia itu petani cabai, pokoknya tergantung musim. Apalagi kalau musim panas, musim panas atau mau puasa gitu teman-teman ya, kita beli timun surinya di dia aja teman-teman. Dia mau punya channel sendiri yaitu review timun suri dan semangka. Bercanda. Mimin itu ya seorang pengusaha sih, yang ianya adalah dia seorang direktur teman-teman. Wah ngeri banget deh pokoknya. Nggak usah ditanya lah bang, maksudnya Mimin yang penting dia menyajikan yang terbaik buat kita semua. Kurang lebih gitu. Dan teman-teman Ryox TV, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya dan kita udah jawab. Mohon maaf sekali Mimin tadi bisikin, sampein mohon maafnya kalau misalkan banyak yang nggak kebales pertanyaan, tapi insya Allah kedepannya kita akan lebih memaksimalkan lagi untuk membalas pesan-pesan dari teman-teman yang di Instagram ataupun yang di kolom komentar teman-teman. Nah itu aja informasi dari Ryox TV hari ini, dan nanti yang lagi nungguin ZX dan lain-lain ditunggu. Masih banyak yang on progress teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian and dadah.